Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mr. Ali. Di video kali ini saya masih tetap bahas sejarah kebudayaan Islam ya. Sekarang tentang biografi Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Jadi tonton videonya sampai habis agar materi yang saya sampaikan nanti berguna atau bermanfaat untuk kalian. Check this out. Oke. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu peninggalan Sunan Ampel. Sunan Ampel termasuk Wali Songo. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang biografi Sunan Ampel dan apa saja peran beliau dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi simak video ini baik-baik agar informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian. Yang pertama yaitu biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau sering disebut dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Champa, Kamboja. Beliau adalah putra dari pasangan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan Dewi Chandrawulan, seorang putri raja dari Champa. Sunan Ampel memiliki saudara kandung yang bernama Sayyid Ali Murtado. Yang kedua yaitu perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Yang kesatu yaitu Sunan Ampel ke Tanah Jawa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pertama kali pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel diundang oleh bibinya untuk turut mengubah kondisi masyarakat yang saat ini sedang dilanda kekacauan. Jadi meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada membuat kondisi dalam negeri kerajaan Majapahit makin kacau. Moral masyarakat rendah, tata norma dilecehkan, dan kejahatan terjadi di mana-mana. Untuk itu Dwarawati mengundang Sunan Ampel untuk turut mengobati penyakit masyarakat. Sunan Ampel pun mau menyambut ajakan Raja Kertawijaya dan Dwarawati. Mendengar hal tersebut, Raja Kertawijaya memberikan hadiah berupa tanah rawa di daerah Ampel Denta. Yang kedua yaitu menuju Ampel Denta. Pada hari yang ditentukan berangkatlah rombongan Sunan Ampel ke Ampel Denta. Tempat itu kemudian dibangun pondok pesantren untuk penyebaran dan pengajaran agama Islam. Lulusan pesantren di Ampel Denta ini bahkan banyak yang meneruskan penyebaran Islam sampai keluar Jawa, bahkan ada yang sampai ke mancanegara. Jadi dakwahnya di wilayah kekuasaan Majapahit sampai di wilayah Tuban. Di Tuban, Raden Rahmat menyebarkan ajaran agama Islam dengan baik. Perilakunya yang baik dan luhur membuat Nyai Ageng Manila atau putri Adipati Tuban Arya Teja jatuh cinta. Namun Raden Rahmat memintanya untuk masuk Islam terlebih dahulu jika memang ingin menjadi istrinya. Adipati Tuban sekalipun belum masuk Islam tetapi menyetujui pernikahan keduanya. Setelah masuk Islam dan menikah, Nyai Ageng Manila dan Raden Rahmat dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu putri Nyai Ageng Maloka. Yang kedua yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang ketiga yaitu Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keempat yaitu Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Setelah menikah dengan Nyai Ageng Manila, Raden Rahmat makin aktif dalam berdakwah.
Melihat kekacauan yang dilanda dalam negeri Majapahit, yang dilakukan pertama kali Raden Rahmat adalah menekan angka kriminalitas. Yang ketiga yaitu ajaran Sunan Ampel yang terkenal. Strategi yang Raden Rahmat gunakan kala itu adalah dengan mengkampanyekan Molimo. Molimo berasal dari dua kata, yaitu moh yang artinya tidak mau dan limo yang artinya lima. Dalam hal ini maksudnya 5 perkara yang merupakan kejahatan besar dan tercela di lingkungan masyarakat. Jadi molimo yang pertama yaitu moh mabuk. Yang dimaksud moh mabuk yaitu tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya, serta berbagai jenis minuman atau makanan apapun yang bisa merusak akal manusia. Yang kedua yaitu moh main. Yang dimaksud moh main yaitu tidak mau main judi, togel, taruhan. Yang ketiga yaitu moh madon. Yang dimaksud moh madon yaitu tidak mau berbuat zina. Yang keempat yaitu moh madat. Yang dimaksud moh madat yaitu tidak mau memakai narkoba dan zat terlarang yang bisa merusak kesehatan lainnya. Yang terakhir yaitu moh maling. Yang dimaksud moh maling yaitu tidak mau mencuri, merampok, mabuk, mengambil yang bukan haknya. Jadi Sunan Ampel saat ini juga ikut serta dalam mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa. Beliau saat itu menunjuk muridnya yang bernama Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Ia ditunjuk oleh Sunan Ampel untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Untuk melanjutkan misi dakwahnya di Demak, Sunan Ampel mendirikan sebuah masjid di Demak untuk berdakwah. Orang yang ditunjuk menjadi penerus ialah Raden Zainal Abidin yang tidak lain adalah putranya sendiri. Zainal Abidin lebih dikenal sebagai Sunan Demak. Yang keempat yaitu menjadi sesepuh Wali Songo. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pimpinan agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Sunan Ampel turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 pada usia ke-80. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur.
Yang kelima yaitu nilai positif sikap Sunan Ampel. Yang pertama yaitu selalu siap membantu kepada siapapun. Jadi hal ini tercermin saat Sunan Ampel langsung menyetujui permintaan Sang Prabu Brawijaya untuk memperbaiki akhlak rakyat Majapahit. Yang kedua yaitu mengedepankan membangun nilai ibadah. Terbukti beliau langsung membangun masjid di desa Kembang Kuning. Yang ketiga yaitu penuh perhitungan. Seperti halnya saat menghadapi desakan para wali muda untuk menyerang Majapahit, namun beliau menolaknya. Yang keempat yaitu menyebarkan agama Islam dengan cara halus, tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan klik tombol lonceng agar kalian tahu video terbaru saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.